Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ali. Oh, Ali sama kakak. Kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga Ale dan kakak cepat sembuh ya. Ada yang dekat enggak rumahnya? Ada? Sudah menjenguk? Belum. Ya, nanti kalau misalnya lebih dari 3 hari kita jenguk ya. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Ayo, ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa karena nanti mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Indah mau cek semangatnya dulu ya. Oke, coba setepo semangat. Sekali lagi, tepo semangat. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang keempat, yaitu tentang apa? Oke, menyambut usia balik. Kira-kira di sini anak-anak sudah ada yang tahu belum apa sih tanda-tandanya anak yang sudah balik? Ada yang tahu? Belum tahu? Apa? Coba satu saja. Nazwa. Ada yang tahu? Apa? Haid. Terus? Mimpi basah. Oke, berarti anak-anak ada yang sudah tahu. Tadi malam sudah belajar ya? Sudah. Nah, kira-kira apakah ada perbedaannya ya tanda balik antara anak laki-laki dan tanda balik anak-anak perempuan? Kira-kira ada bedanya enggak? Ada. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak nanti diharapkan bisa mengkategorikan mana sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Ya, setelah kalian belajar tentang tanda-tanda balik, kalian kan nanti jadi tahu, oh ternyata ini toh tanda-tanda balik itu. Terus nanti ditanya pada diri kita sendiri, apakah aku kira-kira sudah balik belum ya? Sudah mengalami tanda-tanda itu belum ya? Gitu ya. Oke, sekarang sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Oke, Indah akan bagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan Bu Indah kasih suatu permasalahan ya, cerita. Di situ anak-anak memecahkan masalah yang ada pada cerita tersebut ya. Lalu anak-anak berdiskusi dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Oke, sudah siap?
Nah, di sini Bu Indah membawa apa? Nana tahu? Stiker. Gambar apa ini? Nah, gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini ada perbedaan tidak? Ada. Nah, oke. Jadi Bu Indah akan bercerita. Ini adalah namanya Ahmad, ya. Misalnya Ahmad. Ahmad. Jadi Ahmad ini tidur, ya. Ahmad ini sedang tidur. Ketika dia bangun akan melaksanakan, biasanya kalau kita habis bangun, kita mau ngapain nih? Kalau kalian habis bangun, apa ya hal yang akan kalian lakukan? Ke kamar mandi lalu melaksanakan apa? Melaksanakan wudhu dan terus melaksanakan apa? Sholat subuh, ya. Nah, Ahmad ini jadi ceritanya Ahmad ini tidur, setelah bangun Ahmad akan melaksanakan sholat subuh, jadi dia otomatis ke kamar mandi. Nah, sebelum ke kamar mandi, ternyata Ahmad menyadari bahwa Ahmad kasurnya basah, tetapi ternyata tidak bau pesing, ya, tidak ngompol. Terus Ahmad karena panik, akhirnya dia berlari ke ayahnya dan dia lapar atau dia bilang ke ayahnya, "Ayah, aku habis bangun tidur, kenapa ya celanaku basah?" Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh ayah Ahmad? Terus apa solusinya untuk Ahmad ini? Dipo? Belum tahu? Atar? Belum tahu? Oke, ada yang tahu nggak? Oke, kita skip kalau gitu cerita Ahmad. Sekarang kita ke Fatimah. Ya. Fatimah diajak sholat duhur berjamaah bersama ibunya. Ya. Ketika Fatimah akan melaksanakan wudhu, lalu ternyata dia berteriak dari dalam kamar mandi, "Ibu, tolong aku." Nah, kenapa? Ternyata Fatimah ketakutan karena dia mengeluarkan darah. Ya. Setelah itu, ibunya menyuruh Fatimah, "Oke, baiklah Fatimah, kamu tidak usah ikut ibu sholat duhur berjamaah. Kamu istirahat saja di kamar." Kenapa kok malah ibunya menyuruh Fatimah istirahat di kamar? Kira-kira apa sih yang terjadi pada Fatimah ini tadi? Apa yang dialami? Mengalami haid. Nah, oke. Hari ini yang akan kita bahas adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi ternyata Fatimah ini tadi sedang mengalami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, itu tadi ya anak-anak ya. Oke, sekarang anak-anak Bu Indah bagi dalam kelompok ya. Kelompoknya langsung berbaris 1, 2, 3, dan 4. Oke? Oke anak-anak, sudah siap satu kelompoknya? Oke, menjadi 5 kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok akan Bu Indah bagi LKPD. Jadi nanti dalam cerita ada masalah, kalian menyelesaikan masalah tersebut. Dan nanti setiap anak akan berdiskusi. Oke. Sudah, sekarang kalian berdiskusi ya. Kelompok 4? Belum. Ayo diselesaikan ya. Ada yang kesulitan? Ada kesulitan? Oke, nah ini menyelesaikan masalah 3. Masalah 3 apa? Oke, Ahmad ketika mau sholat subuh ya, ternyata Ahmad celang. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Sudah ya, sekarang Bu Indah akan tunjuk kelompok yang akan presentasi.
Bu Indah, yang pertama presentasi akan kelompok 1. Silakan. Ya, semuanya maju ke depan. Dan nanti kelompok yang lain apabila ada pertanyaan atau misalnya solusi yang dikemukakan oleh kelompok 1 salah bisa menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk memecahkan masalah 1. Terus. Fatimah memiliki teman bernama Aisyah dan Rini. Suatu hari, Aisyah bercerita jika ia mengeluarkan darah saat dia duduk di bangku kelas 3 dan berumur 8 tahun 11 bulan. Maka, Aisyah belum mengalami tanda-tanda balik. Menurut ilmu fikih, karena Aisyah masih berumur 8 tahun 11 bulan, karena syarat usia balik minimal 9 tahun. Salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bu Indah tunjuk kelompok 5. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tanda-tanda balik. Setelah bangun tidur dan hendak melaksanakan sholat subuh, Ahmad merasa ada hal yang aneh yang ia rasakan. Tiba-tiba celananya basah, namun ternyata bukan ngompol. Kira-kira apa yang dialami Ahmad? Apa yang harus ia lakukan setelah mengalami hal tersebut? Jawaban: Ahmad mengalami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yaitu mengalami mimpi basah. Hal yang dilakukan adalah berwudu atau mandi besar. Oke. Sekian. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, setelah ada 2 kelompok teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya coba Aisyah sudah mengalami tanda-tanda balik belum? Sudah mengalami tanda-tanda balik? Alasannya kenapa? Karena belum genap usia berapa? 9 tahun. Oke, dari sini berarti bisa disimpulkan bahwa syarat seorang perempuan mengeluarkan darah bisa disebut dengan haid adalah minimal usianya berapa? 9 tahun. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak dari diskusi kita hari ini? Tidak ada? Oke, terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Oke, anak, setelah kita berdiskusi kita akan menyimpulkan pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, pembelajaran materi hari ini tentang anak-anak mengkategorikan